Halo, Sobat Energi Indonesia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, semangat, dan siap menyimak topik seru kali ini. Kita akan membahas Kawasaki luncurkan motor hidrogen. Kawasaki kembali menegaskan posisinya sebagai pionir inovasi di industri otomotif dengan memperkenalkan motor berbahan bakar hidrogen pertama mereka, sebagai bagian dari proyek Hydrogen Powered Mobility. Ini bukan sekadar langkah bisnis, tetapi sebuah revolusi dalam cara kita memandang kendaraan ramah lingkungan. Motor ini dikembangkan melalui kolaborasi dalam konsorsium HYSE, Hydrogen Small Mobility Engine Technology, yang melibatkan Kawasaki Heavy Industries, Yamaha, Honda, Suzuki, dan Toyota. Mereka memiliki satu misi, mewujudkan kendaraan kecil berbahan bakar hidrogen yang aman, efisien, dan layak secara komersial. Prototipe motor hidrogen Kawasaki, yang disebut sebagai HYSE X1, tidak menggunakan fuel cell seperti kendaraan hidrogen pada umumnya. Sebaliknya, Kawasaki tetap mempertahankan mesin pembakaran internal atau ICE yang telah dimodifikasi agar dapat membakar gas hidrogen, tetapi motor ini menggunakan tangki hidrogen bertekanan tinggi, disimpan dalam silinder khusus di dalam sasis. Mesin 4 tak 250 cc yang dimodifikasi untuk pembakaran hidrogen. Sistem kontrol emisi dan pembakaran yang dikembangkan bersama untuk mencegah ledakan dan memastikan efisiensi. Pertama, zero emission tanpa polusi karbon. Pembakaran hidrogen menghasilkan air atau H2O sebagai satu-satunya emisi. Ini menjadikannya ramah lingkungan dan cocok untuk target net zero emission global. Kedua, pengisian bahan bakar cepat. Pengisian tangki hidrogen hanya memerlukan 3-5 menit, jauh lebih praktis dibanding waktu isi ulang baterai motor listrik, yang bisa memakan waktu hingga berjam-jam. Ketiga, tetap mengusung sensasi motor sport. Berbeda dari motor listrik yang senyap, motor hidrogen masih mempertahankan suara dan sensasi berkendara layaknya motor bensin, sangat cocok untuk para pecinta performa. Keempat, potensi energi tinggi. Hidrogen memiliki densitas energi per kilogram yang lebih tinggi daripada baterai lithium-ion. Artinya, dengan berat yang sama, motor bisa menempuh jarak lebih jauh. Kelima, cocok untuk kendaraan ringan menengah. Dengan perkembangan teknologi kompresi dan penyimpanan, hidrogen menjadi solusi jangka panjang untuk kendaraan yang butuh tenaga tinggi tapi tetap ringan. Pertama, infrastruktur terbatas. Stasiun pengisian hidrogen masih sangat minim, bahkan di negara-negara maju. Ini menjadi penghambat utama untuk penggunaan harian. Kedua, biaya produksi tinggi. Teknologi mesin pembakaran hidrogen dan sistem penyimpanan bertekanan tinggi masih mahal, membuat harga kendaraan sulit bersaing di pasar massal. Ketiga, masalah penyimpanan dan distribusi. Hidrogen sangat mudah terbakar dan harus disimpan pada tekanan sangat tinggi, hingga 700 bar, yang berisiko tinggi jika tidak ditangani dengan benar. Keempat, efisiensi energi lebih rendah dibanding listrik. Konversi energi hidrogen ke gerak melalui pembakaran lebih tidak efisien dibanding motor listrik langsung dari baterai. Kelima, masih tahap prototipe. Saat ini motor hidrogen Kawasaki belum tersedia secara komersial. Prototipe masih dalam tahap uji coba, terutama untuk keandalan dan keamanan jangka panjang. Langkah Kawasaki adalah bukti bahwa dekarbonisasi tidak hanya bergantung pada kendaraan listrik berbaterai. Hidrogen muncul sebagai opsi ketiga, selain bahan bakar fosil dan baterai, terutama untuk wilayah yang belum memiliki jaringan listrik kuat, atau pengguna yang membutuhkan kecepatan pengisian bahan bakar. Dengan dukungan regulasi pemerintah, kolaborasi industri, dan peningkatan teknologi, motor hidrogen berpotensi menjadi alternatif nyata bagi masa depan transportasi berkelanjutan. Peluncuran motor hidrogen Kawasaki bukan hanya pencapaian teknologi, tetapi juga pernyataan visi, bahwa masa depan kendaraan ramah lingkungan tidak harus mengorbankan performa, pengalaman berkendara, atau kebebasan mobilitas. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, penurunan biaya produksi, dan dukungan regulasi. Jika semua itu terpenuhi, maka motor hidrogen bisa menjadi bagian penting dari transisi energi dunia otomotif.